yang diberkati Tuhan, mari kita mengawali hari ini bersama dengan Tuhan dengan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan berikan. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami untuk membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Daniel 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Ketika membaca ayat ini, kita pasti langsung tahu bahwa Daniel mencapai kesuksesan pada masanya. Dan jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara ingin menjadi orang yang sukses? Pasti kita semua mau menjadi orang yang sukses. Tetapi tidak semua orang yang ingin sukses mau berjuang dan memiliki tekad yang kuat untuk mencapai apa yang dia mau. Tekad yang kuat memberikan kita kekuatan ekstra dan kekreatifan cara untuk melakukan segala hal demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tetapi di mana ada keengganan, di situ kita akan mencari banyak alasan. Artinya ketika seseorang memiliki tekad, padanya harus ada tindakan untuk mewujudkan, bukannya alasan untuk mundur dan menyerah. Karena tidak ada mimpi yang dicapai tanpa aksi, tidak ada kemenangan yang dicapai tanpa perjuangan. Kedudukan tinggi yang dicapai oleh Daniel bukan perkara yang dicapai dalam waktu semalam, bukan juga karena ada orang dalam, tetapi karena ketetapan hati untuk taat pada firman dan konsistensi untuk terus melekat kepada Tuhan. Dari Daniel, kita akan belajar 2 kunci kesuksesan. Kunci yang pertama adalah ketetapan hati untuk taat pada firman. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Berketetapan di sini memiliki arti berniat di dalam hatinya. Karena jika seseorang memiliki ketetapan hati, dia tidak akan dipengaruhi oleh kondisi apapun, sebab apa yang ada di dalam hati kita ini akan mengendalikan seluruh aspek hidup kita. Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Tanpa hati yang teguh, kita tidak mampu bertahan dengan kesulitan, tantangan, dan masalah. Kita akan jadi orang yang pesimis dan tidak bisa melihat bahwa ada harapan dan jalan keluar di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Daniel memiliki ketetapan hati untuk menjaga kekudusan hidupnya. Caranya dengan bayar harga untuk menyangkal dirinya terhadap makanan, minuman yang diberikan kepada raja. Biasanya makanan dan minuman itu dipersembahkan lebih dulu kepada berhala dan itu menjadi satu hal yang najis. Daniel berketetapan hati untuk menjaga kekudusannya. Dan kekudusan ini sesuai dengan naturnya Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa mengejar kekudusan dan melakukan firman dengan sempurna dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan akan campur tangan dan menolong kita untuk melakukannya. Di dalam Daniel 1 ayat 9 dan 17, Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Daniel ketika Daniel memiliki ketetapan hati untuk taat pada firman. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kepada keempat orang muda itu, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Allah menyatakan karunia-Nya ketika kita memiliki ketetapan hati
untuk tunduk pada kehendak-Nya. Jadi apa yang saat ini, akhir-akhir ini, hari-hari ini ada di dalam hati kita dan berniat untuk kita lakukan, mari miliki ketetapan hati untuk melakukannya. Miliki tekad yang kuat untuk melakukannya. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Karena ketetapan hati bisa membuat kita melakukan hal-hal yang besar. Banyak contoh di dalam Alkitab di mana Nehemia dengan bangsa Israel saat itu memiliki ketetapan hati untuk membangun tembok Yerusalem. Banyak tantangan, banyak pihak-pihak yang menghalangi. Tetapi ketika ada ketetapan hati, selama 52 hari tembok itu berhasil dibangun. Esther memiliki ketetapan hati. Akhirnya dia berani menghadap raja dan menyelamatkan bangsa Israel. Ketika kita memiliki ketetapan hati, kebulatan tekad, memiliki tindakan dan iman, yakinlah bahwa kita akan mencapai kesuksesan. Karena bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi juga tidak ada yang mustahil bagi kita, orang-orang percaya. Kunci yang pertama adalah memiliki ketetapan hati untuk taat pada firman. Kunci yang kedua untuk sukses adalah konsistensi untuk melekat pada Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kata 3 kali sehari, seperti yang biasa dilakukannya, menunjukkan bahwa Daniel memiliki konsistensi untuk terus melekat kepada Tuhan. Konsistensi untuk terus melekat kepada Tuhan ini menjadi dasar kepada kita orang-orang percaya untuk membangun kehidupan. Karena jika kehidupan kita tidak didasari dengan hubungan bersama dengan Tuhan, maka kita akan mudah menyerah ketika bertemu dengan masalah karena kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan mudah tinggi hati ketika bertemu dengan kesuksesan karena kita merasa, oh ini karena usahaku, karena kerja keras, karena keringatku sendiri. Ketika kita tidak membangun hubungan bersama dengan Tuhan dan tidak melekat dengan Tuhan, artinya kita membiarkan diri kita bertanggung jawab sepenuhnya atas apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita harus memahami ya, sebagai orang-orang percaya bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jika hari ini Bapak Ibu Saudara masih diberi kesehatan, kekuatan, keluarga, orang-orang yang support, bahkan banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan, yakinlah bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 5 dituliskan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalimat di dalam aku menunjukkan adanya hubungan yang karib bersama dengan Tuhan. Artinya, ketika kita memiliki hubungan yang karib bersama dengan Tuhan, kita sedang mempercayakan hidup kita sepenuhnya dan membiarkan Tuhan berotoritas penuh atas hidup kita. Daniel memiliki hubungan yang karib bersama dengan Tuhan, sehingga ia tidak takut dengan hukuman yang akan diberikan kepadanya jika dia tidak sujud menyembah kepada raja. Hubungannya dengan Tuhan lebih penting daripada hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Ia percaya bahwa apapun yang akan terjadi di dalam hidupnya, selama ia memiliki hubungan dengan Tuhan, selama ia melekat dengan Tuhan, Tuhan akan campur tangan melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan benar, Tuhan meluputkan Daniel dari singa-singa yang ada, bahkan dari hukuman-hukuman yang lainnya. Kalau kita sebagai orang-orang percaya menyadari di masa-masa lalu yang sudah kita lewati, banyak tekanan, banyak tantangan yang menekan dan menakutkan kita yang akhirnya bisa kita lewati, kita sadar bahwa itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena ada kekuatan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Jadi pagi hari ini kita belajar, jika kita ingin menjadi orang-orang yang sukses, mari berani bayar harga untuk mencapainya. Dasari hidup kita dengan ketetapan hati untuk melakukan firman dan konsistensi untuk terus melekat kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa kita kepada keberhasilan dan kesuksesan.
Tuhan Yesus memberkati. Salam 111.